Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini sesuai judul ya teman-teman ya, update BIOS. Akhirnya gua mencoba untuk memberanikan diri update BIOS sendiri teman-teman ya. Sebenarnya update BIOS ini bukan hal yang susah harusnya ya. Karena ketika gua mencari tutorial atau membaca teorinya, ini perkara lu ngedownload file di website motherboardnya, file BIOS, terus dimasukin ke flash disk, terus dicolokin ke motherboardnya, masuk ke BIOS, update BIOS, tunggu sampai selesai, kelar gitu. Perkara itu aja. Dan di laptop gua pun sebenarnya udah beberapa kali update BIOS, tapi itu otomatis. Untuk yang manual, gua masih belum pernah mencoba sama sekali teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba di B660M Pro RS teman-teman ya. Kenapa nggak dari dulu gua update BIOS atau bikin tutorial dari dulu? Jawabannya itu karena update BIOS itu kemungkinannya dua teman-teman, berhasil atau enggak mati total. Nah, kemungkinan yang mati total ini yang bikin gue kayak update BIOS sendiri apa jangan, update BIOS sendiri apa jangan ya. Sampai akhirnya sekarang kita udah kebeli i5-13400F ya, tapi belum kebeli tuh motherboard B760. Yang ada di gue semuanya B660, baik yang ATX, yang Micro ataupun yang ITX ya. Dan agar prosesornya kepake ya gue harus update BIOS. Tadinya gue pengen update ke toko, cuman ada yang ngecengin juga tuh kayak, wah si Gani rakit PC sampai ratusan episode, update BIOS aja masa nggak bisa? Oke, akhirnya gue mencoba untuk belajar ya, mencoba perdalam lagi teorinya, dan gue nanya ke toko juga ya. Di sini gue sekali lagi makasih banget untuk Nano Komputer nih ya, karena motherboardnya pertama gue beli di Nano Komputer, dan gue nanya step by step update BIOSnya ke Nano Komputer juga gitu. Pagi-pagi sekitar jam 9, jam 10 gue udah chat, gue udah gangguin gitu. Ini step by stepnya gimana, apa yang terjadi kalau misalkan gue gagal gitu. Dan semua dijawab dengan rinci sama Nano Komputer. Sekali lagi thank you banget Nano Komputer udah mau ngejelasinnya ya. Dan ketika gue tanya sama mereka, kemungkinan pahitnya ketika gue gagal itu apa? Ya, motherboardnya mati total. Apakah masih bisa dibenerin atau gimana sama toko atau sama distributor atau sama apa? Kata mereka kalau misalkan gagal update BIOS, nanti digaransikan saja. Nanti akan dibantu sama distributor biar motherboardnya nyala lagi ya. Dan di situ gue cukup tenang teman-teman, karena gue kira tuh kalau misalkan motherboardnya mati ya udah gitu, I'm shown dead, selesai gitu. Ternyata itu masih bisa dibantu garansinya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau update BIOS, pastiin deh motherboardnya masih garansi deh ya. Jadi kalau kenapa-kenapa itu masih bisa ke cover gitu ya. Oke, dan sekarang gak usah lama-lama deh ya, langsung kita praktekin aja update BIOS si ASRock B660M Pro RS. Oke, hal pertama yang benar-benar harus dipastikan teman-teman ya, pastiin kelistrikan lu aman ya. Oke, nah ini PC-nya gue pakai TV dulu. Dan kenapa gue colokin ke TV kagak ke monitor? Soalnya di TV atau di colokan-colokan yang ini itu sudah tersambung dengan UPS. Jadi kalau misalkan ada kejadian amit-amit mati listrik tuh ya, si PC sama monitor ini sama TV ini dia masih bisa nyala. Jadi pastiin kelistrikan lu aman. Karena kalau misalkan lu update BIOS terus mati listrik tengah jalan, ya udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang selanjutnya nih ya, kalian harus tahu BIOS versi berapa yang dipakai di PC kalian ya. Di sini teman-teman download aja aplikasi CPU Z ya, CPU Z lah, CPU Z, Allahu Akbar. Nah itu ya, download aplikasi CPU Z teman-teman ya, dan cek BIOS motherboardnya tipe berapa. Ke bagian tab yang mainboard, di sini bisa dilihat tipe motherboardnya atau versi motherboardnya itu 2.01 teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya kita ke website ASRock teman-teman ya. Nah sebenarnya kalau mau nyarinya, kalau misalnya teman-teman bingung, tulis aja motherboard yang kalian pakai apa. Ini kan gue B660M Pro RS, cari tuh B660M Pro RS. Nah nanti muncul di paling atas di website ASRock-nya. Nah, scroll ke bawah ke bagian support, lalu BIOS. Nah, tadi kan ini di aplikasi CPU Z versi motherboard gua 2.01 teman-teman ya. Nah, kalau dilihat di sini 2.01
adalah versi pertama atau first release ya, karena motherboard ini memang dibeli pada saat baru rilis teman-teman. Waktu itu ya tahun lalu lah ya, 2022 teman-teman ya. Oke, nah gue nemu info ada beberapa kasus motherboard kalau misalkan update BIOS itu harus berurutan teman-teman ya. Tapi untuk yang ASRock ini gue dikasih tahu katanya kita bisa langsung download ke versi yang terbaru aja, jadi nggak perlu step by stepnya ya. Soalnya itu udah bisa. Kalaupun dia nggak bisa, kagak bakal kebaca di motherboard. Jadi kalau misalkan teman-teman download untuk yang ASRock ini yang baru, tapi ternyata nggak kebaca di BIOS, ya udah kita berurutan aja ya. Tapi untuk saat ini karena gue dikasih taunya langsung aja, ya wes gue akan download yang versi terbaru ya, yang 903 di yang global nih. Diklik aja, plak. Nah nanti dia akan ngedownload. Tapi sebelum itu teman-teman baca dulu ya di sini ya. Di sini ditanda merahin tuh. Tolong baca information below before downloading updating the BIOS. Carefully read the instruction under tanda seru update method nih, yang ini nih ya. Instant flash ya. After the updating BIOS, all setting will be reset default. If the system working properly, we recommend keeping the current BIOS tuh. Instant flash nih, kita klik. Nah ini ada tutorialnya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat tutorialnya kalau misalkan bingung. Di sini ada keterangan ya. Please extract zip file. Jadi abis di download, ini kan di download di kanan, di kiri bawah. Abis di download itu diekstrak ya, dimasukin ke USB disk atau flash disk seperti ini yang formatnya FAT32 untuk kasus motherboard si ProRS ini ya. Tapi ada yang bilang juga terserah mau di FAT32 atau NTFS ya, NFS gue nggak tahu lah itu formatnya. Yang satu lagi tuh flash disk, pokoknya kan ada dua format ya, FAT32 sama NTFS kalau nggak salah ya. Itu ada yang bilang bebas, tapi di sini ya wes lah kita ikutin aja yang ada di websitenya aja, pakai yang FAT32 ya. Oke, nah kalian siapin tuh flash disknya, terus colokin deh ke PC kalian. Untuk ngecek flash disk kalian formatnya apa, bisa masuk aja ke disk PC ya. Terus yang flash disk kalian ini klik kanan properties. Nah di sini yang gue kebetulan udah FAT32 teman-teman ya. Kalau misalkan masih NTFS berarti di format dulu. Tapi ada yang bilang nggak usah pakai NTFS juga, masih bisa aja. Ya kalau mau coba nggak apa-apa. Kalau misalkan kagak kebaca baru ganti ke FAT32 ya. Di sini gue ngikutin rekomend dari dari website motherboardnya ya. Kalau udah, ini file yang kita udah download tadi, klik kanan, show in folder, klik kanan, copy ya. Nah, gue disaranin sama toko untuk copy filenya dulu ke flash disk nih, di paste ya. Habis itu klik kanan, di ekstrak tuh. Ekstrak B660M ProRS 903 ROM. Nah nanti muncul dah ini satu folder nih di sini nih. Nah ini BIOS update-nya. Kalau misalkan udah, ya wes kita tinggal restart PC-nya lalu masuk ke BIOS. Kalau udah kita close semua, kita pencet tombol Windows, restart, dan spam tombol delete agar masuk ke mode BIOS ya. Di sini gua kagak pause deh ya. Maksudnya kagak gua skip step by stepnya. Nah, ini di spam aja tombol delete biar masuk ke BIOS. Ayo. Hop. Nah, ya di sini udah masuk ke BIOS ya. Oke, kalau gue sih enaknya ke advance mode aja. Nah, di sini bisa kelihat ya UEFI version 2.1 ya, 2.01. Nah, update-nya masuk ke tools, instant flash. Please suspend BitLocker bla 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 TPM. Continue. Make sure that you have already store backup recovery key. Bla bla bla. Ini gue foto dulu sepertinya teman-teman ya. Sebentar. Karena gue kagak mau ada salah ya.
Will not have a system encrypted, continue, yes. Nah, ketemu nih filenya ya. Aduh, kenapa dia terang banget sih? Pokoknya ini tulisannya B660M ProRes 903 ROM tuh ya. Oke. Kalau misalkan udah, kita tinggal pencet update. Terus yes. After pressing enter, system will automatically reboot. Oke. Nah, ini lagi reboot nih ya. Restart. Kita tungguin aja. Oke. Nah, kita tinggal tungguin teman-teman ya. Ini proses update BIOS-nya teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai ke 100%. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-kenapa ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ini kelamaan, boleh kalau mau di skip ya. Tapi di sini saya mau tungguin aja. Oke, ini udah mau 100% ya. Udah kelihatan sih persenannya ya. Oke. Dia nge-restart lagi. Harusnya sebatas sampai situ, teman-teman. Dan kalau misalkan di sini abis ini ada yang run system default, pilih default aja ya. Oke, kita tungguin. Wah, dia hitam. Tidak ada sinyal. Kita tungguin. Apa harus pencet delete lagi ya? Harusnya sih enggak ya. Nah, masuk ke Windows. Oke. Ini nggak usah di skip lah, biarin aja. Gue pengen biarin dulu aja dia default apa yang akan terjadi gitu. Oke, udah kah? Oke, ini display setting dulu deh ya. Kenapa nggak 1080p? Oh belum. Sabar, katanya sabar Gan. Ah udah. Oke, coba kita buka CPU Z ya. Kita cek mainboard. Udah teman-teman, udah jadi versi 9. Jadi sebatas itu teman-teman update BIOS. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya mati total. Oke, ini gua mau mastiin kita restart dan masuk ke ke menu BIOS ya. Oke. Kita close, kita restart, kita spam delete. Hop. Gue nggak tahu deh setelah prosesnya 100% selesai apakah flash disknya harus dicabut atau tidak ya teman-teman ya. Tapi tadi gue nggak cabut sama sekali sih. Oh, gue lupa pencet tombol delete teman-teman. Dia langsung masuk ke Windows. Ya, kita ulang lagi deh, Oke, kita coba nyalain lagi. Nih gue spam tombol delete nih ya. Kita tunggu. Masuk ke layar. Oke, udah masuk nih ke BIOS-nya. Kita ke Advance. Nah, di sini sudah versi 9. Nah, artinya udah clear ya teman-teman ya. Jadi update BIOS kurang lebih seperti itu ya. Dibilang mudah, teorinya mudah teman-teman. Lu download, masukin flash disk, terus install dan pastiin kelistrikan lu aman. Sesimpel itu teman-teman ya. Tapi resikonya naujubillah.
repot juga kalau misalkan ada trouble atau apa langsung mati total, jadi harus garansi ya. Ini alhamdulillah nih yang di B660M Pro RS kita aman. Masih ada 2 lagi tuh ya, yang Steel Legend sama ITX. Nanti gue bikin kontennya juga ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk tutorial update BIOS si ASRock B660M Pro RS. Untuk motherboard lain saya masih belum tahu ya teman-teman ya. Oke, intinya di Pro RS ini alhamdulillah aman. Oke, mantap. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.